Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu tauhid. Dan kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan antara perintah dan iroda, antara amr dan iroda Allah Subhanahu wa taala dan kaitannya terhadap segala maujudat, di mana kita mengimani bahwa segala sesuatu ini dalam kaidah kita disebutkan dalam kaidah Ahlussunnah dalam akidah masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang diinginkan, apa yang diirodakan Allah Subhanahu wa taala kan akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Nah ini yang akan kita bahas. Kenapa fenomenanya di alam raya ini ada keburukan? Kita tidak mengatakan bahwa keburukan itu seperti dalam agama Zoroaster mengimani ada dualisme ketuhanan, ada Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Tidak, kita mengimani bahwa segala sesuatu ini ada dari zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita menjelaskan bahwa keburukan itu ada? Apakah juga itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini terkait pembedaan antara amr, antara perintah dan irodah bisa membantu sedikit kepada kita semua bagaimana memahami tentang adanya fenomena alam, terhadap adanya keburukan, adanya kekufuran, adanya peperangan, adanya pembunuhan yang tentu saja itu tidak diperintahkan, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini para ulama menjelaskan, terutama Syekh Ahmad Ad-Dardir dalam Al-Kharidah Al-Bahiyah ini menjelaskan dengan sangat baik sekali membantah kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa irodah itu sama dengan perintah. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengirodahkan sesuatu, maka berarti Allah memerintahkan sesuatu. Memerintahkan sesuatu berarti menginginkan sesuatu. Tetapi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa irodah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya itu berbeda. Bagaimana penjelasannya? Di sini dijelaskan dalam kitab ini, faqad alimta arba'an aqsama fil kainati fahfadil maqama. Maka jika kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkehendak untuk mengadakan atau mentiadakan sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata memerintah yang sebaliknya dari iradah itu, kemudian fal qasdu ghairul amri, kemarin bahwa iradah itu berbeda dengan perintah, faqad alimta arba'an, bahwa kamu telah mengetahui arba'an aksama kamu telah mengerti arba'an aksama, 4 bagian, fil kainati, dalam wujud, fahfazil maqama, maka jagalah sikap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya arba'an aksama ini? Jadi hubungan antara perintah dan iradah itu ada 4. Menurut para ulama ini pembagian logika yang sangat sederhana yang bisa dipahami oleh siapapun. Pertama, apa yang disebut dengan amara wa arad. Dalam alam semesta ini, dalam wujud ya fenomena yang kita rasakan ini, ada sesuatu itu amara wa arada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menginginkannya. Contoh seperti apa? Terkait dengan wujud dan peristiwa ini, seperti Allah menginginkan dan Allah memerintahkan. Seperti apa? Seperti imannya Abu Bakar misalnya, atau seperti imannya seorang mukmin, itu Allah Subhanahu wa taala amara, adanya orang mukmin yang beriman, atau seperti misalnya imannya Abu Bakar, itu karena Allah memerintahkan Abu Bakar supaya beriman, kemudian juga Allah menginginkan Abu Bakar beriman, maka terjadilah Abu Bakar sebagai orang yang beriman. Jadi itu yang pertama, Allah memerintah dan Allah juga menginginkan. Yang kedua adalah lam ya'mur wa lam yurid. Allah tidak memerintahkan dan tidak menginginkan. Seperti apa? Seperti kafirnya orang mukmin. Kafirnya orang mukmin itu ya tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafirnya orang mukmin, jelas orang mukmin kan diperintah untuk beriman.
orang kafirnya orang mukmin tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintah dia beriman dan memerintah dia untuk dan menginginkan dia untuk beriman. Jadi Allah tidak menginginkan dan Allah juga tidak memerintahkan, yaitu kafirnya orang mukmin. Maka tidak terjadi gitu. Yang ketiga adalah amara wa lam yurid. Allah memerintahkan tetapi Allah tidak menghendaki. Seperti apa? Seperti imanul kafir. Nah ini, orang kafir itu sama Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk beriman, tetapi kemudian dia kafir gitu. Jadi Allah memerintah, maka terjadinya dia kafir. Tetapi kekafirannya ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memerintahkan supaya dia beriman. Jadi yang ketiga ini adalah amara wa lam yurid. Allah memerintahkan tetapi tidak menginginkan. Seperti apa? Seperti imanul kafir. Jadi orang kafir itu beriman, ya tentu saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beriman. Diperintahkan untuk beriman, diperintahkan beriman, tapi pada akhirnya dia kafir. Gitu. Jadi Allah memerintahkan walam yurid, tapi dia tetap kafir. Nah, kafirnya ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pada dasarnya dia diperintahkan untuk beriman. Kemudian yang terakhir adalah lam ya'mur wa yurid. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan tetapi menginginkannya. Seperti apa? Kufrul kafir. Seperti kafirnya orang kafir ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan gitu. Bahkan dia diperintahkan untuk beriman, tapi pada faktanya dia adalah kafir gitu. Dan pada kenyataannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia untuk kafir. Dia diperintahkan untuk beriman, tetapi kenyataannya dia menjadi kafir. Maka kafirnya ini adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia diperintahkan untuk beriman. Jadi kita mencatat ini hubungan antara sifat iradah dengan kainat, dengan sesuatu yang ada ini ada 4 hal hubungannya. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan juga Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu itu. Allah memerintahkan dan menginginkannya. Seperti halnya imannya seorang mukmin. Imannya seorang mukmin diperintahkan dan diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan dan tidak menginginkannya. Seperti apa? Kufurnya orang mukmin. Karena orang mukmin itu tidak mungkin kufur, Allah tidak memerintahkan dan tidak juga menginginkan, tidak menginginkan. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan tidak menginginkan. Seperti apa? Seperti imannya orang kafir. Jadi orang kafir ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tetapi tidak menginginkannya karena Allah Subhanahu wa taala menginginkannya beriman. Kemudian lam ya'mur wa yuridu. Yang keempat adalah Allah tidak memerintahkan tetapi Allah menginginkannya. Seperti apa? Seperti kafirnya orang kafir. Jadi kekafirannya itu Allah tidak memerintah tetapi Allah SWT menginginkan dia kafir. Jadi oleh sebab itu kita tahu bahwa misalnya di alam raya ini ada hal-hal yang negatif, ada yang buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintah untuk keburukan itu ada. Ya, tapi kemudian Allah menghendaki keburukan itu ada. Sehingga kemudian itu dilakukan oleh manusia. Nah, pada dasarnya hubungan antara amr kemudian dan iradah kira-kira semacam itu, di mana ada hal-hal yang Allah inginkan, kemudian juga Allah perintahkan, kemudian juga Allah tidak inginkan, dan Allah tidak perintahkan. Allah perintahkan tapi tidak Allah inginkan, Allah inginkan tapi tidak Allah perintahkan. Nah, ini adalah hubungan antara sifat iradah dengan wujud kauniyat yang ada, sehingga kita bisa memahami kenapa di dunia ini ada hal yang kita sebut sebagai keburukan. Demikian untuk episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.